Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, soimin dan soimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji dan syukur mari sama kita ucapkan dan hadiahkan, kita persembahkan kepada Zat yang Maha Esa dan Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat dan nikmatnya lah pada saat ini kita dapat bertemu dan bertatap muka kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam acara Damai Indonesiaku TV One Medan. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan, dan apa yang kita pelajari pada kesempatan ini dirahmati, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, salawat dan salam mari juga sama kita ucapkan dan hadiahkan kepada kekasihnya, kepada kekasih kita semua, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita mengucapkan salawat dan salam kepada beliau, insyaallah di yaumil akhir nanti kita dan seluruh keluarga kita akan mendapatkan syafaatnya yang mulia. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, pada pertemuan kita kali ini kita akan membicarakan tentang waktu-waktu, tempat-tempat terkabulnya doa seorang hamba Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka katakanlah sesungguhnya aku adalah dekat. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Maka oleh karena itu hendaklah mereka memenuhi segala perintahku, kewajiban yang telah kuberikan
kepada mereka untukku, dan hendaklah mereka mempercayai dan mengimaniku. Mudah-mudahan mereka akan menjadi orang-orang yang cerdas. Demikian arti dari surah Al-Baqarah ayat 186. Kaum muslimin dan muslimat, soimin dan soimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 186 ini, kita mendapatkan penjelasan langsung dari Allah bahwa Allah itu sangat dekat kepada hambanya. Allah akan mengabulkan semua doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dengan satu keyakinan yang pasti, bahwa doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tentu dengan menunaikan perintah dan kewajiban yang telah Allah perintahkan sebelumnya. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, ini menunjukkan bahwa berdoa itu akan dikabulkan oleh Allah dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Dan ketentuan itulah yang pada kesempatan ini akan kita bicarakan untuk memberikan satu petunjuk, untuk memberikan satu jalan kepada kita agar doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan cepat dan segera dikabulkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang semestinya kita perbuat agar doa kita itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, sebelumnya sudah disampaikan bahwa untuk terkabulnya doa, kita harus yakin doa itu harus dikabulkan. Kita harus penuhi perintah dan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua hal itu yang paling utama. Tapi ternyata selain dua hal itu yang paling utama, ada lagi hal-hal lain yang menjadi pendukung utama juga agar doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengetahui hal-hal tersebut akan disampaikan pada sesi yang berikutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Setiap waktu adalah aset yang tak ternilai. Apa yang harus kita lakukan dengan waktu ini? Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Kita menjadi baik karena Allah menyukai orang-orang yang baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Bukan yang terbaik lillahi Tafakur ta'ala. A'agim setiap hari pukul 20 dan 22 waktu Indonesia Barat hanya di TV One. Ramadan bulan menuju kesucian. Jalani Ramadan kita dengan program spesial TV One. Syiar Ramadan setiap hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ngopi Ramadan setiap hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Indahnya Ramadan setiap hari pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Ramadan di rumah Mama Dede setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Damai Indonesiaku setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hanya di TV One. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, soimin dan soimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kita sudah mengetahui untuk terkabulnya doa yang paling utama kita yakin pada siapa kita berdoa, kemudian kita penuhi permintaan yang kita ajukan doa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain dari dua hal utama tadi agar terkabulnya doa kita, ada lagi dua hal utama
yang akan memperkuat terkabulnya doa kita. Dua hal utama berikutnya yang akan memperkuat terkabulnya doa kita. Yang pertama adalah sakralitas waktu, keistimewaan dan kesucian waktu dalam berdoa. Itu makanya kalau mau berdoa, bermohon kepada Allah, kita supaya cepat terkabul doa, kita harus milih-milih juga. Kita harus cari-cari waktu yang sebenarnya tepat dan ideal. Apa saja waktu yang tepat dan ideal menurut agama Islam yang kalau kita berdoa pada saat itu, maka doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga fatwa keterangan para ulama kita, ada banyak waktu dan saat yang sakral, yang istimewa, yang bisa membuat doa kita itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah pada waktu berada di bulan suci Ramadan. Seperti yang sekarang ini. Kita sedang berada di bulan suci Ramadan. Dan kita sedang beribadah puasa di bulan suci Ramadan pada siang hari, atau beribadah sholat sunnah pada malam hari. Saat-saat yang paling tepat kabulnya doa banyak sekali di bulan suci Ramadan. Dalam tambahan hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, orang yang berpuasa sampai buka doanya pasti makbul. Kemudian doa pada saat buka puasa doanya pasti makbul. Kemudian doa pada saat sahur doanya pasti makbul. Bisa dikatakan semua waktu yang ada di bulan suci Ramadan itu adalah waktu kabulnya doa. Makanya kalau kita sedang berada di bulan suci Ramadan, ayo kita manfaatkan waktu kita dengan baik untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang harapan-harapan kita, keinginan kita, permintaan kita itu besar-besar. Inilah waktu yang paling tepat kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, waktu dan saat yang akan cepat dikabulkan doa oleh Allah adalah saat wukuf haji di Arafah. Wukuf dalam ibadah haji adalah merupakan salah satu rukun yang paling penting. Ketika orang sedang wukuf di Arafah itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan buka kesempatan lebar-lebar untuk mengabulkan doa orang yang wukuf di Arafah pada saat itu. Karena saat wukuf itu adalah saat yang istimewa dalam pelaksanaan ibadah haji. Maka oleh karena itu, bagi saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang punya nanti kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini atau juga ibadah umroh, bisa berangkat di sana, manfaatkan ketika berada di tempat wukuf. Tentunya itu adalah di padang Arafah untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, kemudian waktu dan saat yang berikutnya yang cepat dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu kita sedang sujud dalam sholat. Setiap sedang sujud dalam sholat, terutama sekali pada sujud terakhir dari pelaksanaan ibadah sholat, itu adalah waktu yang paling bagus untuk berdoa, waktu yang paling cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa. Cuma kita harus bisa menjaga dengan baik bagaimana berdoa pada saat itu. Tentu tidak sampai merusak sholatnya. Jangan pula nanti kita sujud, kita doa seperti kita doa setelah sholat. Nah, ini kurang tepat. Jadi doa yang dimaksud di situ, lapaskan, ucapkan atau betikkan dalam hati kita.
apa yang kita mohonkan kepada Allah, maka pasti cepat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia. Kemudian waktu dan saat selanjutnya yang cepat dikabulkan doa adalah waktu turun hujan. Ketika hujan turun, itu waktu yang sangat bagus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hujan itu sendiri adalah rahmat, adalah bentuk kasih sayang Allah. Kita bermohon kepada Allah pada turunnya rahmat ini supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niscaya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang ini kalau kita perhatikan, orang kalau sudah turun hujan malah nggak berdoa. Ada yang menjerit-jerit, ada yang histeris, ya, ada yang lari ke sana kemari, mandi-mandi, buka aurat dan lain sebagainya. Siogianya pada saat turun hujan itu, di situ kita dianjurkan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu doa-doa yang baik dan juga doa-doa penjagaan, perlindungan supaya kita nggak kena apa-apa dari hujan yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia. Kemudian waktu dan saat selanjutnya yang cepat dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah waktu antara azan dan iqamat. Waktu antara azan dan iqamat, waktu yang sangat istimewa dalam berdoa. Kalau kita biasanya antara azan dan iqamat itu selalu diisi dengan sholat sunnah. Ini tentunya bagi orang yang ketika mau berjamaah, sholat berjamaah di masjid. Makanya waktu antara azan dengan iqamah itu biasanya diisi dengan sholat sunnah. Sebenarnya yang paling dianjurkan oleh Rasulullah adalah doa banyak di situ. Artinya boleh saja, karena memang ada sholat sebelum sholat fardu, namanya sholat rawatib, dilakukan antara azan dengan iqamah. Kan tetapi setelah sholat itu kalau bisa, jangan lupa, isi juga dengan doa. Itu waktu yang mustajab berdoa. Itu waktu yang cepat dikabulkan Allah. Supaya sholat sunnahnya dapat pahala diterima Allah, doa kita pun cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia. Untuk waktu dan saat selanjutnya yang akan cepat dikabulkan doa akan kita sampaikan setelah pesan-pesan berikut ini. Cerita Santri, Kamis dan Jumat, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiangnya agama. Orang yang baik di mata Allah adalah orang yang punya ilmu. Artinya, faham tentang agama. Curhatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua hajat kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan malu dengan Allah. Sebutin hajat kita, apalagi menjalani Jelang berbuka setiap hari pukul 17.45 waktu Indonesia Barat di TV One. Setiap waktu adalah aset yang tak ternilai. Apa yang harus kita lakukan dengan waktu ini? Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Kita menjadi baik karena Allah menyukai orang-orang yang baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Bukan yang terbaik lillahi Tafakur ta'ala. A'agim setiap hari pukul 20 dan 22 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, soimin dan soimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Adapun waktu dan saat selanjutnya yang cepat dikabulkan doa adalah saat memulai sholat dan saat setelah menunaikan sholat. Jadi sebelum kita sholat fardu terutama sekali, kemudian setelah sholat fardu kita berdoa, maka pada saat itu merupakan waktu yang sangat tepat untuk cepatnya dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita perhatikan contoh dari orang-orang tua kita dahulu, guru-guru kita, alim ulama kita, sebelum sholat mereka selalu membaca doa-doa yang panjang. Di antaranya Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Doa perlindungan supaya hati enggak terganggu oleh setan. Kemudian nanti setelah sholat kita banyak ikuti ya, zikirnya, ada doanya dari istighfar, dari tahlil, kemudian ada tasbih, tahmid, takbir, ditutup dengan doa. Waktu yang tepat dan cepat dikabulkan oleh Allah sebelum melaksanakan sholat dan setelah melaksanakan sholat. Kemudian waktu saat selanjutnya yang cepat dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat berada di tengah malam, terutama sekali pada sepertiga malam terakhir. Pada tengah malam, pada sepertiga malam terakhir merupakan waktu yang sangat bagus dan sangat istimewa untuk dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam banyak hadis disebutkan di sepertiga malam terakhir itu Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia berseru menawarkan kepada hamba-hambanya yang bangun pada saat itu agar dikabulkan keinginannya. Maka kalau kita tahu itu tentu kita pingin bangun pada tengah malam, terutama sepertiga malam terakhir setelah sholat tahajud, kita isi dengan banyak berdoa kepada Allah. Niscaya cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, waktu dan saat selanjutnya yang cepat dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah setelah menghatamkan kitab suci Al-Quran. Membaca Quran dari juz pertama sampai dengan juz terakhir, kemudian ditutup dengan khataman, dengan khatam Al-Quran bersama. Berdoalah pada saat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jaminan Al-Quranul Karim akan cepat mengabulkan doa yang kita mohonkan kepadanya. Saat yang tepat berdoa adalah setelah khatam Quran. Kemudian selanjutnya, waktu dan saat yang tepat berdoa agar cepat dikabulkan Allah adalah pada saat mengikuti pengajian atau majelis taklim. Saat mengikuti pengajian majelis taklim, waktu yang sangat ideal berdoa. Karena pada saat itu banyak malaikat-malaikat yang berkumpul di sekitar orang yang mengikuti majelis taklim itu. Cuma kita nggak tahu, nggak nampak. Kalau kita tahu nampak, justru kita nanti akan merasa terganggu. Itulah rahmatnya Allah. Tidak nampak malaikat itu, tapi bersama dengan kita. Kita banyak berdoa ketika berada dalam majelis taklim pengajian, cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, kaum muslimin, muslimat, soimin, soimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian waktu dan saat, dan ini terakhir, yang akan cepat dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pada saat meminum air Zam-Zam. Air Zam-Zam merupakan satu-satunya air mukjizat yang Allah berikan awal mulanya kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Kemudian terus terjaga dengan baik sampai dengan sekarang ini, di era Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai dengan era yang modern sekarang ini. Air Zam-Zam itu tetap mengalir terus. Dan kalau kita lihat luar biasanya air Zam-Zam itu tidak pernah habis. Kalau kita perhatikan, sumurnya itu berada di padang pasir yang tandus sebenarnya. Kemudian sumur itu nggak besar, nggak lebar-lebar. Dan setelah diteliti juga kedalamannya nggak dalam sekali, cuma
airnya itu nggak pernah habis. Kita bisa bayangkan. Dari sejak awal ada air Zam-Zam itu selalu diambil oleh jamaah yang melaksanakan ibadah haji ataupun orang yang ada di situ untuk minum, untuk mandi, untuk yang lain. Terus dikuras air Zam-Zam itu. Bahkan sampai sekarang puluhan juta orang yang terus menguras air Zam-Zam, nggak pernah kering walaupun terang terjadi musim kering di Arab Saudi. Subhanallah, itu kehebatan air Zam-Zam. Dan ternyata air Zam-Zam adalah air alkali yang paling tinggi nilai obatnya. Orang yang minum pasti jadi sehat. Makanya dianjurkan kita kalau kita minum air Zam-Zam, sebelum minum doa dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa sifaan min kulli da. Allah kabulkan doa orang yang minum air Zam-Zam. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, itu sakralitas waktu, keistimewaan waktu dan berdoa menentukan terkabulnya doa. Kemudian bahagian kedua dari hal yang sakral dalam berdoa adalah sakralitas tempat. Keistimewaan tempat dan kesucian tempat juga menentukan terkabulnya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tempat-tempat yang sakral bagi kita supaya doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada dua yang paling penting. Yang pertama adalah Baitullah, Ka'bah. Memang berdoa di mana saja pasti didengarkan Allah. Tapi untuk cepat kabul itu belum tentu. Artinya tergantung bagaimana Allah mau ngabulkan. Tapi orang-orang yang berdoa di sekitar Baitullah, di sekitar Ka'bah, maka pasti Allah cepat ngabulkan doanya. Itu makanya wajar kalau orang itu mengeluarkan dana, mengeluarkan segala macam biaya, bahkan juga berkorban jiwa dan raga untuk berangkat ke sana, untuk beribadah, untuk berdoa. Karena memang tempatnya itu memang tempat yang sangat sakral, tempat yang sangat suci, tempat yang sangat mulia. Dari Baitullah, Ka'bah itu ada beberapa tempat yang lebih khusus lagi dalam berdoa. Seperti misalnya kita berdoa di depan Multazam. Multazam itu tempat di antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Jadi Ka'bah itu punya pintu, kemudian jarak sebelah kirinya ada namanya Hajar Aswad di sudutnya itu. Nah, di antaranya itu ada namanya Multazam, itu tempat. Kemudian ada Maqam Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim berdiri ketika membangun Ka'bah, melihat bangunan Ka'bah itu. Kemudian ada Hijr Ismail, tempat berbaringnya Nabi Ismail. Kemudian juga ada di bawah Mizab pancuran yang ada di Ka'bah. Kemudian di Rukun Yamani, sekitar Ka'bah itu ada tempat-tempat yang istimewa. Kemudian selain Ka'bah, apalagi tempat yang sakral dan istimewa dalam berdoa? Di kota Madinah, di Masjid Nabawi, ada satu tempat yang sangat istimewa dalam berdoa dan pasti dikabulkan Allah. Nama tempat itu adalah Raudhah. Raudhah adalah suatu tempat, bentangan tempat antara mimbar Nabi Muhammad dengan tempat tinggal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di sekitar Masjid Nabawi pada mulanya terdahulu. Orang yang berdoa di Raudhah, doanya pasti cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena itu tempat yang sakral, tempat yang istimewa, tempat yang suci dalam pandangan Allah dan juga tentu dalam pandangan kita sebagai umat Islam. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kita sempurnakan bahasan dan kajian kita pada kesempatan ini dengan satu kesimpulan bahwa kalau kita berdoa kepada Allah, dasar utama adalah iman, yakin, dan menunaikan perintah. Setelah itu perhatikanlah waktu dan tempat kita berdoa. Kalau itu semua sudah terjaga dengan baik, pasti doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya untuk berlomba-lomba cepat dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.